energi. Itu kalau energinya bagus, maka transferringnya bagus. Karena saat kita sedang, contoh Bapak Ibu sedang berdiri di depan, dan yang duduk inilah para anak didik Bapak Ibu. Dalam proses Bapak Ibu menyampaikan materi adalah proses Bapak Ibu berkomunikasi. Saat Bapak Ibu berkomunikasi, bukan hanya pesan yang Bapak Ibu sampaikan, tapi ada energi yang Bapak Ibu transfer. Kebayang? Ada energi yang ditransfer. Begitu juga sebaliknya. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu, ngobrol sama orang, ih males deh ketemu dia, bawaannya curhat terus, ngeluh terus. Akhirnya kalau kita mau ketemu sama dia jadi malas, karena kita capek dengerin curhatannya, dengerin keluhannya. Tapi ada nggak Bapak Ibu ketika ketemu dengan seseorang, Bapak Ibu antusias, oh saya mau ketemu sama si A, oh ya dah, asik ngobrolnya. Apa yang membedakan dua hal ini Pak Bu? Yang pertama itu kita itu kayak handphone Pak Bu. Kita itu punya energi kayak handphone. Saat kita gunakan berkomunikasi, beraktivitas, energi kita berkurang. Saat kita komunikasi, yang orang itu bawaannya curhat terus, ngeluh terus, energi kita disedot. Kita nggak dapat energi dari dia. Yang energi yang kita dapatkan adalah energi keluhan, dan keluhan itu energi negatif buat kita. Wajar kalau kita komunikasi capek sama dia. Ketika Bapak Ibu sedang mendidik anak-anak, kalau ada anak-anak yang menurut Bapak Ibu itu ngeselin banget gitu ya, padahal itu cuma satu anak. Tapi ketika fokusnya Bapak Ibu ke satu anak itu, energi Bapak Ibu tersedot dengan satu anak itu, hingga lupa dengan 99 anak yang lainnya. Akhirnya satu kelas dimarahin. Padahal cuma satu anak. Satu anak. Tapi satu anak itu nguras energi kita. Benar ya? Nah, makanya Pak Bu, dalam buku Seven Habit, dalam buku apa? Dalam buku Seven Habit, itu ada namanya lingkaran kontrol dan lingkaran pengaruh. Pertanyaannya lah, lingkaran kontrol itu siapa? Diri sendiri. Lingkaran pengaruh itu siapa? Lingkungan. Yang bisa saya lakukan adalah saya mengontrol diri saya. Dan yang saya bisa lakukan ke Bapak Ibu adalah saya mempengaruhi Bapak Ibu dalam proses komunikasinya. Bagaimana pesan ini sampai ke Bapak Ibu? Memikirkan sesuatu yang positif, maka kemungkinan besar kata yang sering keluar dari mulutnya adalah kata positif. Maka tindakannya akan positif. Maka kebiasaannya akan positif. Maka karakternya akan positif. Maka nasibnya akan positif. Begitu juga sebaliknya. Saat Bapak Ibu memikirkan sesuatu yang negatif, maka kata-kata yang muncul negatif. Ngeluh terus tiap hari. Maka tindakannya, kebiasaannya, karakternya, dan nasibnya jadi keluhan negatif. Jangan-jangan hari ini yang membuat anak didik kita atau kita barangkali belum bisa bertumbuh, berkembang, punya pola pikir yang bagus. Jangan-jangan karena ada rantai gajah. Alah, kita kan di Suwoh itu jauh dari kota, udahlah gini-gini aja. Yang penting pagi itu berangkat ke sekolah, pulang jam berapa pulangnya? Jam 3, jam 6. Udahlah, yang penting berangkat sampai sekolah, ngasih materi, setelah itu pulang, gitu terus. Kenapa? Karena dia kalau mau bertumbuh, dan udah sih, kita di kampung kok, kita di daerah kok, nggak usah lah berpikir yang terlalu tinggi-tinggi. Nggak mungkin kita bisa kayak sekolah A, B, C, dan yang lainnya. Walaupun barangkali disupport dengan fasilitas yang luar biasa. Kenapa muncul? Karena ada limiting belief. Keyakinan yang membatasi.